Baik, mari kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah pembahasan tugas 11 untuk matematika kelas 7. Tugasnya ada di buku teksnya, latihan 3.2 halaman 110, nomor 1 ABCD, nomor 2 juga ABCD. Baik, harusnya tanggal 21 November ya, karena sekarang udah tanggal 24. Nah, jadi hari ini pembahasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Soal yang pertama. Ya. Soalnya adalah oke. Nah, ini dia menentukan suku sejenis ya. Jadi yang mana nih suku sejenisnya? Silakan suaranya. Teman-teman. Yang mana suku sejenis? 3x dengan 7x. 3x dan 3x dengan 7x. minus 7x ya. Minus 7x Iya. dan 5y 5y dengan 6y. Kita lihat ya. Oke, 3x dan minus 7x. Kemudian 5y dan 6y. Oke. Siapa yang sesuai dengan ini silakan di checklist benar ya. Kalau dia minus, ikutkan minusnya ya. Jangan sampai ketinggalan minusnya. Karena itu dia kalau suku itu dia harus tahu positif dan negatifnya berapa gitu. Kita lihat lagi ini. Yang B apa yang B? 4y2 4y2 dengan y2 minus y2. Oke. 3xy dengan 7xy. Oke, sip ya. Bukan y2 ya teman-teman, tapi y kuadrat atau y pangkat 2 ya bacanya. Kalau y2 itu beda. Oke. Jadi suku sejenis itu 4y pangkat 2 ya. Dan min y pangkat 2 atau y kuadrat gitu. Dan 3xy dengan 7xy. Selanjutnya m kuadrat n ditambah 2m dikurang 5m kuadrat n ditambah 8m. Yang mana? m kuadrat n dengan kuadrat n 2m dengan 8m. dengan 8m. Oke, sip. Ya, pinter-pinter ya. M kuadrat N dan min 5 M kuadrat N. Kemudian 2M dan 8M. Yang penting hurufnya sama ya. Dan pangkat-pangkatnya juga sama. Persis. Kalau pangkatnya berbeda nanti kita lihat di soal terakhir nih. 2X kuadrat Y dengan 3X kuadrat Y. Kemudian min 4XY kuadrat dengan minus 7XY kuadrat. Yang mana nih? 2x kuadrat y sama 3 kuadrat y 4xy kuadrat sama dengan 7xy kuadrat. Oke, sip. Ya, berarti kita lihat ya. 2x kuadrat y itu dengan 3x kuadrat y, kemudian 8xy kuadrat dan minus 7xy kuadrat. Oke. Silakan dicek di checklist teman-teman. Kalau benar 1, 2, 3, 4 dan poin 4 itu. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Gampang ya untuk Untuk suku sejenis ini. Jadi yang penting pokoknya persis sama variabelnya. Kalau x kuadrat y berarti juga temannya x kuadrat y. Nggak bisa kalau x kuadrat y dengan x y kuadrat ini kan beda. Ya, pokoknya harus persis sama untuk variabelnya. Kita lanjutkan yang nomor 2. Nomor 2 ini adalah mensederhanakan bentuk operasinya. Ada operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Kita lihat di sini 2x tambah 3y dalam kurung 4x kurang 5y ditambah 7x dikurang 1. Apa yang harus kita lakukan teman-teman terlebih dahulu? Diurutkan dikali dulu. Oke, karena ini ada perkalian di sini karena sesuai dengan pelajaran kita waktu di bilangan bulat ya. Jadi ada operasi bilangan bulat itu kalau ada operasi kabataku kali bagi tambah kurang, nah kita dulukan dulu yang kali bataku itu. Nah, sekarang di sini ada penjumlahan. Tapi di sini ada perkalian nih. Ada perkalian. Ini 3y dikali dengan 4x dikurang 5y. Nanti kita akan jelaskan lagi ya.
Jadi ini sebenarnya latihan untuk teman-teman. Jadi kalau banyak yang salah nggak apa-apa. Namanya kita belajar. Nanti setelah ini silakan teman-teman bisa mengulang kembali itunya. Nah, ini dikalikan dulu. Ini karena 3X dan 3Y dikali dengan 4X dikurang 5Y ini adalah perkalian ya. Nah, kita kalikan dulu nih 3X dikali dengan 3Y dikali dengan 4X berapa? Nah, itu kan 12XY ya. Angkanya dikali dengan angka berarti 12 hurufnya digabungkan berarti 12X Y. Nah, kemudian 3Y ini dikali juga dengan ini karena dia kurung kan dua-duanya dikalikan. Berarti di sini ada karena ini minus. Nah, berarti jadi minus 15 Y ya. Maaf ini jelek banget tulisannya ini. Kemudian Y-nya gimana? Karena Y dikali Y itu kan berarti Y kuadrat. Maka ditulis Y kuadrat seperti ini. Oke, jelek banget. Oke, gitu ya. Nah, lebih jelasnya kita lihat di jawabannya. Seperti ini nih. Nah, itu. 2X, kemudian 12XY dikurang dengan 15Y kuadrat. Yang lainnya ngikut aja. Tambah 7X dikurang 1 ngikut aja yang ini. Setelah itu baru kita, apa kan? Tambah dan Kita dekatkan dengan sesama suku yang sejenis. Yang mana yang sejenis di sini sukunya? 2X dan 7X. 2X dan 7X. Ada 2X dan 7X. Ada lagi yang lain? Oke. Tidak ya, cuma itu. Berarti kita dekatkan 2X dengan 7X. Nah, seperti ini. Yang lainnya ngikut. 12XY minus 15Y kuadrat dikurang 1. Hasilnya adalah 2X ditambah 7X berapa? 9X. Sehingga yang lainnya juga ngikut. Berarti hasil akhirnya adalah 9X ditambah 12XY dikurang 15Y kuadrat dikurang 1. Nah, itulah hasil dari operasinya. Jadi kalau teman-teman yang ada sesuai seperti ini boleh ya. Silakan dibenarkan ya jawabannya ini. Ada yang ingin bertanya di sini, Pak? Saya kok posisinya berbeda gitu atau saya jawabannya seperti ini. Ada yang bertanya silakan sebelum kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Ya, Pak. Ada yang salah atau ada yang apa? Masih belum benar? Atau yang benar deh jawabannya, siapa yang benar jawabannya? Bisa jempolnya dilihat. Saya, Pak. Oke. Saya, Pak. Oke, Anissa Zafira. Siapa lagi tadi tuh? Baik. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lihat dulu. Oke, Rifka benar. Oke, sip. Ya. Kita lanjutkan ke soal yang B. Teman-teman bagi yang belum tahu ini tugas 11 ya, tugas 11 yang pekan lalu ya. Nah, jadi jangan sampai ketinggalan. Lanjut. Sekarang nomor yang B. Nah, ini sama seperti yang tadi. Ini bukan ya. Nah, karena ini bukan perkalian, hanya ada yang dalam kurung seperti itu, ya. 3X dikurang dengan 4X tambah 1. Nah, berarti kan itu dalam kurung. Nah, bagaimana caranya dalam kurung itu? Apakah kita buka, boleh dibuka langsung? Nah, kita lihat di sini. Kalau ada dalam kurung ini, teman-teman, bukanya itu sesuai dengan operasinya ini. Ini kan tanda operasinya itu adalah kurang ya. Ini kan pengurangan. Pengurangan untuk 4X dan 1 ya. Yang lainnya ngikut aja nanti. Jadi kita fokus sekarang di pengurangan ini. Nah,
Ini kan 3X dikurang 4X tambah 1. Kalau ini ngikut saja. Berarti ini anggap saja ini minus ketemu dengan X. 4X ini jadi apa? 4X ini jadi apa tuh? Jadi minus juga ya. Anggap di sini ada minus 1 misalnya. Karena ditulis ya nggak usah ditulis ya. Berarti ya kosong aja dia. Berarti di sini minus 1 dikali 4X sama dengan min 4X jadinya. Jadinya pengurangan nanti untuk 4X-nya. Dan dikali dengan yang satu ini juga jadi pengurangan juga. Jadi minus 1. Nah, seperti ini dia nih. Kalau kita buka kurungnya, maka yang ini jadi apa? Jadi minus dua-duanya nih. 3X dikurang 4X dikurang juga dengan 1. Kemudian yang lain ini ngikut nih. 5Y min 4X tambah Y. Nah, sehingga kalau udah dibuka kurungnya semuanya bisa kita kumpulkan itu yang mana suku-suku sejenisnya. Kita lihat di sini ada yang suku sejenis? Ada Yang mana teman-teman? 3X, 4X, sama 3X, 4X 4X, min 4X ya. Dan minus 4X dan yang ini min ya. 4X. Yang lainnya ada? 5Y dengan Y. 5Y dengan Y nih. 5Y dengan Y. Oke. Berarti kita dekatkan mereka. Berarti 3X dikurang 4X dikurang 4X itu dekatan. Kemudian 5Y ditambah Y juga dekatan. Seperti ini. 3X dikurang 4X dikurang 4X. Kemudian 5Y ditambah Y. Kemudian yang min 1 ini biasanya konstanta di akhir ya. Jadi dia diposisikan di akhir aja dia. Nah ini susunannya. Sekarang kita jumlahkan dulu nih. Ini berapa nih? Yang 3X dikurang 4X dikurang 4X ini berapa teman-teman? negatif 5X. 3 dikurang 4 minus 1. Kemudian minus 1 kurang 4 minus 5. 5X. Kemudian 5Y tambah Y itu 6. Jadinya min 5X. Min 5X ditambah 6Y dikurang 1. Nah ini dia. Siapa yang sesuai dengan ini maka silahkan langsung di checklist gitu. Gampang ya? Kita lanjutkan. Kita lihat di soal selanjutnya itu ada yang C 4X dikurang bukan 4X. 4 dikurang 2X ditambah 5X dikurang 1 ditambah 7X ya. Nah, ini tidak ada perkalian ataupun yang di dalam kurung, maka kita langsung aja nih susun dia menjadi suku sejenis. Nah, yang suku sejenis itu ada di sini. Yang mana suku sejenis? Minus 2X ada dengan 5X dan 5X, 7X. Kemudian yang lainnya 4 yang ada negatif 1. 4 dan negatif 1. Sehingga seperti ini nih, udah digabungkan. 2 ditambah 5X ditambah 7X. Nah, ini untuk yang bagian awalnya. Ini untuk konstantanya 4 dikurang 1. Jadi langsung kita jumlahkan berapa itu hasilnya, teman-teman? 10X. 10X. 10X Tambah 3 kita lihat. Coba kita lihat ya. Oke, sip ya. 10X ditambah 3. Masya Allah ya. Ini sepertinya lancar banget kerjanya nanti. Kita lanjutkan ke oke, dia keluar Zoom-nya. Kita tunggu dulu. Cek. Pak Sadri kelempar ya. Nah, tuh Pak Sadri balik, Bebs. Alhamdulillah Pak Sadri balik lagi. Siapa tuh yang jadi host? Oke, alhamdulillah sudah jadi host lagi. Makasih. Siapa tadi yang jadi host tadi tuh? Saya, Pak. Oh ya, terima kasih Anissa Zafira. Ya. Biasanya emang nama-namanya yang A itu yang langsung menyambutnya. Ini layarnya udah masih kelihatan nggak nih? Slide tadi. Udah hilang ya? Udah hilang, Pak. Hilang, Pak. Oke. Kalau sekarang gimana?
Masih belum. Baik, siap. Sekarang udah ketemu ya? Udah kelihatan ya? Sudah, Pak. Ya, Oke, Pak. sekarang kita lanjut ke yang D-nya, soal terakhir nih. Dua A ditambah dengan 2A dikali A tambah 1 dikurang A kuadrat ditambah 4. Nah, seperti yang kita lakukan tadi, kita kalikan dulu yang di dalam kurung itu. Nah, yang ada perkalian kita kalikan dulu. 2A dikali A berapa? 2A kuadrat. 2A kuadrat. Kemudian 2A dikali 1? 2A. 2A. Coba kita lihat di sini. Nah, 2A kuadrat ditambah dengan 2A. Yang ini minus 2A kuadrat dan tambah 4 ini ngikut ke bawah. Sekarang apakah ada suku sejenis di sini, teman-teman? Apakah ada suku sejenis? 2A kuadrat dengan A kuadrat. 2A kuadrat kuadrat dengan kuadrat. Iya, benar sekali. Ya, Kuadrat. sekali. Berarti kita dekatkan dulu dia. 2A kuadrat dengan minus A kuadrat. Yang lainnya 2A ditambah 4 ngikut. Jadi teman-teman dalam penulisan aljabar itu, susunannya itu adalah untuk variabel yang paling tinggi pangkatnya itu yang terlebih dahulu ditulis kayak ini. Ini kan 2A kuadrat, kan pangkatnya 2. Yang 2A ini pangkatnya 1. Jadi yang ditulis itu yang kuadratnya gitu. Nah, dari pangkat yang paling tinggi. Misalnya kalau pangkatnya 4 berarti X pangkat 4. Kemudian lanjut ke X pangkat 3. Lanjut ke X pangkat 2, X pangkat 1 dan seterusnya. Pangkatnya bisa minus nggak Pak? Bisa juga gitu. 2A kuadrat dikurang A kuadrat berapa? 1A kuadrat atau A kuadrat. 1A kuadrat atau A kuadrat. 1A kuadrat atau A. Coba kita lihat di sini. Oke, benar ya. A kuadrat. Kemudian yang lainnya 2A ditambah 4. Karena ini sudah tidak sejenis lagi, maka hasilnya terakhir ya seperti ini aja. Gitu. Alhamdulillah kita sudah selesaikan untuk tugasnya. Silahkan teman-teman dilaporkan jawabannya kalau ada yang selesai ya untuk kalau sudah selesai untuk mengkoreksinya. Ada pertanyaan dari Malika ini. Saya nomor 2 minus 5X kurang 1 tambah 6Y. Yang mana tuh? Nah, minus 5X tambah 6Y. Oke. Nah, teman-teman, boleh ya kalau misalnya seperti ini. Oke, ada pertanyaan dari Malika. Dia itu jawabannya gini. Ini kan yang B ini, yang nomor 2 ini. Minus 5X tambah 6Y dikurang 1. Tapi dia jawabnya gini. Sama dengan minus 5X dikurang 1 ditambah 6Y. Boleh nggak seperti itu, teman-teman? Boleh nggak? Saya kira. Nah, ada yang ingin pendapat? Boleh atau tidak? Boleh ya. Dalam aljabar, pada intinya adalah jangan sampai tanda minus plusnya tertukar. Nah, kalau posisinya tertukar juga boleh, boleh saja. Misalnya kayak gini, minus 5X tetap minus, ya, karena ini juga minus. Kemudian minus satunya juga minus, ini juga minus 1. 6Y-nya juga positif, ini juga positif. Jadi boleh ya. Misalnya kalau ada teman-teman yang jawaban yang C ini misalnya 3 ditambah 10X. Ya sama ya, sama dengan jawaban ini ya. Nah, cuma kalau lebih rapinya menulisnya gitu ya, dan memang aturan penulisannya itu adalah yang ada variabelnya itu ditulis terlebih dahulu. Yang tidak ada variabelnya atau konstanta ditulis di akhir gitu. Tapi kalau kebalik-balik juga nggak apa-apa, asalkan memang plus minusnya tidak terganti. Misalnya kayak gini yang A. Yang A ini boleh ya kamu misalnya tulis jawabannya itu saya maunya ini Pak 12XY kemudian kurang 15Y kuadrat misalnya pangkat 2 misalnya gitu ya. Kemudian dikurang 1. Kemudian
ditambah 9X gitu. Boleh-boleh aja kan di sini 12X-nya tetap positif, min 15Y pangkat 2-nya juga negatif, min 1-nya juga minus di sini, 9X juga positif, boleh ya. Nah, tapi ya tadi tata caranya gitu ya agar kalian tidak bingung nanti dalam opsional di pilihan berganda. Biasanya pilihan berganda itu ya sesuaikan dengan posisinya itu, yang mana yang dimintanya. Tapi yang jelas kalau jawabannya seperti itu boleh. Ada lagi pertanyaan? Ini juga dari Kaisah juga terbalik 3 tambah 10X boleh ya? Boleh ya tadi sudah dijelaskan. Ini ada yang langsung nanya ke Pak Sadri lewat itu. Lewat WA ya. Oke, silakan teman-teman dikirimkan ya hasilnya gimana berapa itu. Misalnya namanya siapa, kemudian tugas 11 benarnya 8 misalnya, salahnya 0 misalnya gitu. Kirim ke WA Pak Sadri. Raya Kalisa. Pak, kalau yang nomor 1 bagian D, kalau jawabannya min 4XY kuadrat salah, Pak. Kalau jawabannya min 4XY kuadrat. Coba yang bagian 1, coba kita lihat. Yang D-nya itu min 4XY kuadrat. Oh iya, maaf ya. Berarti ini min 4 ya. Oke. Terima kasih, Kaisha. Raya Kalisa ya maksudnya, Raya Kalisa di sini nih. Ini kan minus ya. Ini minus 4XY kuadrat. Nah, Pak Sadin tulisnya 4XY kuadrat aja nih. Harusnya ada minusnya nih. Oke, terima kasih sudah diingatkan ya. Oke, jangan sampai tertukar minusnya. Ada lagi teman-teman? Anissa Safira, Pak, nomor 1-nya juga saya sederhanakan. Bagaimana Pak? Nomor 1 yang mana nih? Nomor 1 yang ini disederhanakan. Ya boleh sih sebenarnya, tapi perintahnya kan suku sejenis ini. Kalau ada tulisan suku sejenis ini, sudah benar jawabannya. Tapi kalau minta disederhanakan, ya boleh juga. Kemudian yang nah Pak, saya nomor 1 disederhanain. Wah, disederhanain ya. Tapi sebenarnya memang tujuan kita menentukan suku sejenisnya adalah untuk mensederhanakan sih sebenarnya. Makanya bertahap dulu kita menentukan suku sejenis dulu, baru setelah itu nomor 2-nya mensederhanakan. Tapi yang jelas teman-teman, kalau misalnya memang sesuai dengan yang ini, tulisannya nanti prosesnya boleh ya. Ini yang sejenis ini gitu, yang berdekatan boleh. Ya lebih maju dong, lebih selangkah lebih maju ya. Kita cuma suku sejenis, malah disederhanakan. Boleh sih sebenarnya. Oke, terima kasih yang udah mengirimkan kebenaran hasil ujiannya, hasil tugasnya. Kalau saya ada satu lagi Pak di bawahnya itu benar atau salah Pak. Seharusnya berhenti di garis biru itu. Dari Kaisha. Maksudnya gimana Kaisha? Kalau saya yang A ya. Maksudnya gimana Kaisha? Saya ada tambahan lagi Pak di bawahnya. Seharusnya berhenti yang sampai 9X itu. Oh, kamu bikin sederhana seperti itu ya perkalian, itu faktor namanya tuh, lebih boleh sih. Itu siapa yang ngajarin itu? Papa. Oh, Papa, boleh. Sampai yang di atas juga boleh ya. Itu nanti kita belajar faktor ya. Nah, artinya kita menjadikan bentuk penjumlahan jadi perkalian jadinya. Oke, boleh-boleh aja sih sebenarnya. Oke, baik teman-teman. Sepertinya Bapak tidak sempat untuk membuka semua pesan yang masuk. Terima kasih yang sudah mengirimkan benar salahnya. Kita akan lanjutkan. Oke, perhatikan di layar. Di sini ada slide selanjutnya nih. Nah, di sini ada slide nih. Kita lihat dulu nih jadwal PAS kita nih. Nah, PAS kita
itu tanggal hari Kamis pekan depan nih, tanggal 3 Desember. Nah, kalau untuk yang matematika itu Senin depan ya. Senin depannya maksudnya. Jadi masih ada waktu 2 pekan lagi ya, tanggal 7 Desember. Senin depan itu masih tanggal 30 Desember ya. Nah, pekan depannya lagi baru tanggal 7 Desember. Artinya pekan depan kita masih ada pertemuan 1 kali lagi. Nah, nanti kita akan bahas nanti kisi-kisinya untuk soal matematika dan juga contoh-contoh soalnya tentunya gitu. Jadi insya Allah nanti kisi-kisi akan menyusul Bapak sampaikan. Kalau hari ini kita masih ada materi sedikit lagi mengenai aljabar ini. Baik. Nah, silakan dicek-cek ya portalnya bagi yang merasa belum ngeh tugasnya silakan. Nah, ini ada nih pesan dari anak BES ini. Ayo kerjakan tugasnya. PAS udah dekat loh gitu. Wah, terima kasih nih. Apakah ada anak BES di sini nih? Ada anak BES? Saya Oh, siap. Saya, Ya, tadi ada situ ya, ada siapa tadi namanya? Tadi lupa deh. Nadia ya, Pak, yang Nadia bikin. Dina. Oke, mantap Nadia nih. Dan Nadia di sini ada Zaf ini siapa nih Zaf ini nih? Zafira. saya Oh, Pak Zafira. Zafira. Wah, namanya itu akun-akunnya. Akun Pak Sadri silakan cari sendiri. Baik. Kita akan masuk ke slide selanjutnya. Oke. Ini dari Haura Sahda. Pak, saya nomor 2B jawabannya 5X. Oke, Bapak tidak baca nih di teksnya. Maaf ya, tadi belum baca. Pak, saya nomor 2 jawabnya min 5X sama dengan 5Y kuadrat = 1. Itu bisa tidak, Pak? Oke, yang nomor 1. Coba kita lihat dulu tadi ya. Yang 2B. Min 5X. Coba kita lihat di sini. Ini oke, seharusnya salah tulis. Oke ya. Min 5Y, ini ya, 2B yang ini. Jadi gimana, sudah paham Haura? Pak, saya nomor 2B jawabannya min 5X tambah 5Y kuadrat. Oh, 5Y kuadrat. Kuadratnya dari mana? Ada ya, itu kurang 1. 6Y ya, Haura. Jadi kan itu 5Y ditambah Y. Sama dengan 6Y gitu. Dikurang. Nggak bisa gitu. Jawabannya ini, min 5X ditambah 6Y dikurang 1. Gitu. Kuadratnya, dari mana kuadratnya? Bapak juga nggak tahu nih kuadratnya. Kalau 5Y ditambah Y itu adalah 6Y, bukan 5Y kuadrat. Gitu. Paham ya, Haura? Itu 5Y kuadrat, Pak, saya tulisnya. Oh, 5Y kuadrat. Ya, mungkin kamu kalikan kali ya. Kuadrat 2. Harusnya dijumlahkan ya. Oke, sip. Ya. Jangan malu-malu ya bertanya teman-teman. Insya Allah kalau masih bisa Pak Sadri jawab, akan Pak Sadri jawab.
Kita lanjut ke materi kita selanjutnya untuk hari ini sedikit lagi. Alhamdulillah. Maaf. Bersihin sedikit. Kita share screen untuk Oke, baik, kita lanjutkan untuk materi kita. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai perkalian, sifat perkalian dari aljabar ya. Jadi kalau untuk penjumlahan, nah teman-teman kan harus menentukan yang mana suku sejenisnya. Kalau untuk perkalian, nah ini perkalian untuk aljabar. Yang pertama ada perkalian satu suku dengan satu suku. Di sini perkaliannya itu angka dengan angka ya, seperti penjelasan di sini. Angka dengan angka, huruf dengan huruf. Gitu. Kalau hurufnya sama, misalnya A dikali A, maka menjadi A kuadrat. Gitu. Kalau A pangkat 3 dikali A pangkat 7, berarti A pangkat 10, karena pangkatnya dijumlahkan. Atau misalnya 2A dikali dengan 3A pangkat 3, berarti 2 dikali 3-nya itu 6, A dikali A pangkat 3-nya itu A pangkat 4. Gitu. Begitu juga misalnya 4A pangkat 5 dikali dengan 2A pangkat 6. Berarti 4 dikali 2-nya 8. A pangkat 5 kemudian A pangkat 6. Berarti dijumlahkan pangkatnya menjadi A pangkat 11. Atau juga yang ini 7X kuadrat 7X kuadrat Y pangkat 4 dikali dengan 5X kuadrat dikali dengan 5X pangkat 5 ya. Kemudian Y kuadrat. Hasilnya adalah 7 kali 5 itu 35. X kuadrat dikali dengan X pangkat 5 berarti 2 tambah 5, 7. Berarti X pangkat 7. Y pangkat 4 dikali dengan Y pangkat 2 berarti Y pangkat 6. Itu tambah 6. Terakhir kita review untuk perkalian. Kita lanjut. Nah ini contoh-contohnya. Untuk yang satu suku ya. Nah ini untuk yang satu suku dan dua suku yang tadi teman-teman juga sudah melaksanakan tadi di tugas yang kita sudah kerjakan. Kita tidak ada salahnya mengulang lagi. Jadi kalau misalnya ini 7 dalam kurung 2X tambah 5Y berarti dalam kurungnya ini perkalian ya. Ini 7 dengan 2X ini perkalian gitu. Dan biasanya dalam aljabar itu tanda-tanda kali itu tidak dituliskan, ya, tanda perkalian tidak dituliskan. Atau kalaupun dituliskan dia pakai bintang atau pakai titik gitu. 7 titik 2X tambah 5Y dan seterusnya. Nah, kalau seperti ini berarti 7 dikali dengan 2X. Jadi hasilnya adalah 14X ya. 7 dikali 2-nya 14. X-nya ngikut. Kemudian 7 dikali 5Y, 7 kali 5-nya 35. Kemudian Y-nya ngikut seperti ini. Nah, kemudian ini contohnya lagi. 7A dikali dengan dalam kurung 5A dikurang 4B. Nah, berarti di sini 7A dikali dengan 5A itu 35A. 35. A dikali A-nya itu A kuadrat. Berarti hasilnya ada 35A kuadrat. Kemudian ada lagi di sini 7A dikali dengan min 4B yang ini. Ingat minnya jangan di min itu kalau di depan angka ya yang punya ya. Jadi min ini punyanya 4B bukan punyanya 5A. Nah, sehingga 7A dikali minus 4B itu 7 dikali min 4 itu min 28 ini. Kemudian A dikali B-nya itu AB. Jadi hasilnya adalah ini. Min 28.
Ini boleh Pak 3 suku? Boleh ya 3 suku. Dia 2 suku atau lebih gitu. Nah, silakan dilompat-lompat aja nih 3P dikali 5, 15P gitu ya. 3P dikali dengan min 2PQ berarti 3 dikali min 2 min 6. P dikali P kuadrat. Q-nya nggak ada temannya berarti langsung tulis di sini. Min 6P kuadrat. Selanjutnya 3P dikali dengan P. 4Q pangkat 2. 3 dikali 4-nya itu 12. Kemudian P dikali Q kuadrat ya PQ kuadrat seperti ini. Ya udah seperti ini aja. Bisa disederhanakan tidak ada. Kalau nggak sama ya udah seperti ini hasilnya itu. Kita hapus dulu, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ini perkalian 2 suku. Ya, perkalian 2 suku atau lebih. Nah, perkalian 2 suku atau lebih ini coba dilihat teman-teman di sini. 5A dikurang 4B. Kemudian dikali dengan 3A ditambah 2B. Ini 2 suku. Oke. Silakan diperhatikan. Untuk yang ini kita melakukan namanya itu perkalian pelangi namanya. Ya. Dulu waktu kita belajarnya offline ya di ruang kelas, itu kita menyebutnya perkalian pelangi. Ini nama-namanya saja gitu ya teman-teman. Bisa sebutnya apa saja gitu. Nah, kenapa perkalian pelangi? Coba kita lihat. 5A dalam kurung dikurang 4B, kemudian dikali dengan dalam kurung 3A ditambah 2B. Nah, yang pertama, ini dulu, 5A dikali 3A. Kita ambil yang suku di sini dulu, paling kiri ini, dikali dengan yang sebelah. Hasilnya berapa? 5A dikali 3A. Berapa teman-teman? 15A kuadrat. 15A kuadrat. Oke, kita lihat. Benar ya. Nah, itu yang merah. Kemudian selanjutnya 5A dikali dengan 2B. Berapa? 5A dikali 2B? 8B kuadrat. 8. 5 dikali 2. 5 dikali 2 yang kuning. Coba lihat. Mana yang kuning? 10? Ya, 10. 10 AB. 10 AB kita lihat. Nah, positif ya, 10 AB. Kemudian selanjutnya baru kita pilih yang min 4B ini lagi karena dia sudah selesai habis di perkalian semuanya. Ambil yang 4B, jadi min 4B dikali 3A berapa? Min B kuadrat. Min 8B kuadrat. Min 4B dikali 3A. Yang hijau, lihat yang hijau. Min 8B kuadrat. Berapa? 12. Min 4B minus 12A. Min 12. AB. AB. Ya, mana ya? Ini nih minus 12 AB. Perhatikan ya teman-teman itunya. Pelanginya ini kan perkalian pelangi ya. Kemudian baru min 4B dikali dengan yang ujungnya itu. Yang ini minus 4B dikali dengan positif 2B. Ini adalah min 4 dikali dengan 2 itu minus 8. B dikali B itu kuadrat. Jadi 8. 8B kuadrat. Sudah selesai seperti ini? Atau bisa disederhanakan? Bagaimana teman-teman? Apakah ini sudah selesai? Belum. Belum ya. Kita bisa sederhanakan karena di sini ada yang sejenis nih. Yang ini 10 AB dengan minus 12 AB itu adalah apa? Suku ya, mereka itu suku sejenis. Maka masih bisa dijumlahkan. Hasilnya adalah 5A dikurang 4B dikali dengan 3A ditambah 2B sama dengan
15A kuadrat di sini, kemudian 10AB dikurang dengan 12AB, hasilnya adalah min 2AB. Dan dikurang dengan minus 8B kuadrat. Inilah hasilnya. Gitu. Paham tuh? Ini namanya perkalian kalian terlangi. Oke, kita lihat coba lagi ini contoh selanjutnya. Yang kedua, 2x dikurang 4. Ya. Dan dalam kurung 7x dikurang 2. Oke. Kita coba lagi di sini. Yang ini dulu kita ambil ya, yang bagian ini dulu. 2x dikali 7x berapa? 14. 14x 14x kuadrat. 14x kuadrat. Oke, kita tulis di sini nih. Oke, tulisannya jelek banget ya. Oke, ini deh. 14x kuadrat. Kemudian 2x dikali minus 2 yang ini, berapa ini? Minus 4x. Ya, oke. Selanjutnya yang di bawah ini. Yang ini lagi nih, minus 4 dikali dengan 7x, berapa? Minus 28. 28x. X, ya. Kemudian minus 4 dikali dengan minus 2. Positif. 8. Positif. 8. Jelek banget Pak tulisan Pak Sadri. Ini deh, kita lihat ini yang udah Pak Sadri ketik nih ya. Ini. Nah ini dia, minus 14x kuadrat dikurang 4x kurang 28x ditambah 8. Setelah itu, ada yang bisa dijumlahkan di sini? Ada? Min 4x. Min 28x. Min 4x dengan min 28x ini sejenis, maka bisa disederhanakan lagi. Sehingga hasilnya adalah min 4x dikurang dengan min 28x berapa? Min 32x. Minus 32x, ya benar sekali ya. 14x kuadrat dikurang 32x ditambah 8. Hasilnya seperti ini boleh gitu. Oke. Baik. Sekarang kita lanjutkan nih. Ya, ini coba sendiri. Coba teman-teman coba sendiri di sini. Silakan ditulis ya, ditulis di bukunya masing-masing. Kalau selesai boleh dikirim ke Pak Sadri, boleh ya. Nanti Pak Sadri lihat ini benar atau salah. Silakan dimulai dari sekarang. Waktunya 3 menit. Ya. Coba sendiri dulu. 3 menit. Silakan di Pak sendiri.
Apakah sudah selesai? Ini Nadia sudah ngirimkan jawabannya. Oke, terima kasih. Anissa juga sudah mengirimkan, Zafira, Aisyah, Ailia juga. Oke, kita akan lihat nanti setelah ini. Siapa lagi nih? Baru 3 orang yang ngirim nih. 1 menit lagi waktunya. Salsabila Hania. Oke, sudah juga. Aura Sahda. Oke, juga ada Malika, Raya, Kalisa juga sudah ada. Ya, yang lain silakan, boleh ya dikirimkan hasilnya. Kita lihat, cek nanti jawabannya. Baik, waktunya sudah habis, kita lanjutkan untuk membahasnya. Kita coba. Nah, di sini kan yang pertama kita lakukan perkalian antara 2P dengan 5Q. Berarti hasilnya adalah berapa tuh? 10 PQ ya. PQ. PQ. Nah, kemudian 2P dikali dengan minus 6. Berapa tuh? Minus 12P. 12P. Oke, ini. Dan kalau udah habis, kita ke sini lagi. Min 3 PQ dikali dengan 5 PQ. Berapa? Min 3 kali 5? Minus 15. P dikali P-nya nggak ada, temannya berarti langsung tulis P-nya di sini. Q-nya ada 2, berarti Q kuadrat berarti jadinya. Q kuadrat gitu. Kemudian min 3P dikali dengan min 6. Nah, karena sama-sama minus, ini minus, berarti jadi positif di sini. Yang 15 ini karena dia di positif, dia 5-nya, berarti dia positif kali negatif ya minus ya. Kalau ini negatif kali negatif, dia jadi positif. Min 3 dikali min 6 berapa? 18. Nah, oke, 18. PQ-nya ngikut, karena dia nggak ada huruf di min 6-nya, jadi PQ-nya ngikut. Kita lihat. Benar ya? Oke, jawabannya. Oke, 10 PQ, min 12P, min 15 PQ kuadrat, positif 15 PQ. Ada yang sama di sini? Ada yang sejenis? Apakah ada sejenis, teman-teman? Di sini? 10 PQ, ada temannya? Dengan 18 PQ ya? Karena sama itu, sama-sama PQ. Yang lainnya beda ya, 12P, PQ kuadrat beda. Berarti yang sejenis adalah 10 PQ dengan 18 PQ didekatkan. Seperti ini. Kemudian kita lanjutkan. Hasilnya berarti 28 ya, 28 PQ minus 12P kurang 15 PQ kuadrat. Nah, itu hasil akhirnya. Oke, kita lihat tadi. Oke, Malika benar ya, minus 12 PQ kuadrat, 28 PQ boleh.
Boleh ya, yang mana yang posisinya terlebih dahulu juga boleh. Atau minus 12 PQ juga boleh. Terlebih dahulu. Yang penting minusnya itu yang 28 PQ-nya positif, yang 12 P-nya negatif, dan 15 PQ kuadratnya juga negatif. Posisinya boleh berbeda-beda. Gitu. Mungkin ada teman-teman yang nulisnya seperti ini. 28 PQ, huruf kecil ya, PQ, kemudian minus 15 PQ pangkat 2 misalnya, kemudian dikurang dengan 12 P, boleh ya. Ini. Atau juga ada yang nulis minus 12 P, kemudian minus 15 PQ kuadrat. Kemudian ditambah dengan 28 PQ. Itu juga boleh gitu. Ada pertanyaan? Gampang ya? Ada yang salah? Siapa yang salah? Mungkin bisa disampaikan kenapa? Saya salah, Pak. Kenapa tuh, Saya Aura? juga salah, Pak. Kenapa? Posisi kalinya. Posisi kalinya. Iya. Nah, silakan nanti dilihat lagi nih caranya nih. Ini kan ambil dulu yang paling kiri, kemudian kali dengan yang dua ini. Kemudian ambil yang setelah dua kalinya dikali yang di sini, kemudian ambil yang bawahnya, yang sampingnya ini. Dikali yang ini gitu. Oke, nggak apa-apa. Sambil belajar boleh deh. Ya. Kita lanjutkan. Sip, kita lanjutkan ya. Kita hapus dulu ini. Dan kita lanjutkan slide-nya. Nah, selanjutnya ini ada lagi satu lagi. Ini adalah operasi campuran ini yang sudah kita ikuti di tugas tadi. Nah, kita ulang-ulang lagi nih tugas-tugas tadi. Ada 3X dikurang 5. Ada 3 dalam kurung dikali ya. X kurang 3Y. Kemudian ditambah dengan 4 dalam kurung 5X kurang Y. Nah, ini kan perkalian. Ya. Yang ini perkalian. 3 dikali dengan dalam kurung itu. Ini juga perkalian. Nah, tapi mereka hasil kalinya nanti dijumlahkan. Nah, ini dijumlahkan ada positif, ada tambahan. Sehingga kita kalikan dulu masing-masing nih. Kita buka dulu. Kita kalikan ini satu-satu. 3 dikali X berapa. Kemudian 3 dikali min 3Y berapa. Kita buka kurungnya seperti ini dulu. Nah, gitu. Nah, gini deh nih. Nah, sehingga nanti 3 dikali X itu 3X. Gitu ya. 3 dikali minus 3Y itu minus 9Y. Seperti ini. Gitu. Kemudian ditambah 4 dikali 5X itu 20X. Kemudian 4 dikali min Y minus 4Y. Nah, gitu. Nah. Kemudian setelah itu ya kita buka. Kita lihat ya di sini. Nah, ini dia nih. 3X. Ya, kita hapus dulu nih. Nah, sama ya. 3X dikali dengan dikurang dengan 9Y tambah 20X dikurang 4Y. Nah, kemudian kita buka kurungnya. Kalau ini kan belum bisa dijumlahkan ya. 3X dengan 9Y ini kan nggak sama. Nah, ini ada yang sama ini. Berarti kita buka ini. Karena positif, kalau positif teman-teman langsung buka aja ini kurungnya ini seperti ini. Tidak ada perubahan tanda. Nah, jadi langsung dibuka. 3X min 9Y, 20X min 4Y. Jadi langsung dibuka kalau positif. Tapi kalau negatif nanti harus ada perubahan tanda nantinya gitu. Nah, sehingga yang sama ini ada 3X dengan 20X, kemudian min 9Y dengan min 4Y. Hasilnya seperti ini. 3X tambah 20X itu didekatkan, min 9Y dengan min 4Y juga didekatkan. Sehingga 3X ditambah 20X itu 23X.
Dan min 9Y dikurang dengan 4Y adalah 13Y. Seperti ini nih. Nah, 23X dikurang dengan 13Y. Ini disebut dengan operasi campuran ya. Ada perkalian di sana dan juga ada penjumlahan atau pengurangan di sana. Paham, Tum? Selanjutnya. Coba yang ini. Sebentar, di sini ada coba sendiri nggak ya? Oh, ada coba sendiri. Berarti kita bahas lagi bareng-bareng ini dulu, biar lebih paham. Sama dengan yang soal di awal tadi. Ini 5A dikali A, 5A. Kemudian 5 dikali min 3B itu min 15B. Gitu. Nah, seperti ini dia nih. Nah, ini dia. Dalam kurung dulu ya, 5A. 5 dikali A itu 5A. Ini. Kemudian 5 dikali min 3B itu minus 15 B. Ya, karena dia ini 5, karena ini ada B-nya. Kemudian dikurang. Ini kurangnya tetap diikutkan kurangnya. 2 dikali 2A itu 4A di sini. 2 dikali min B adalah min 2B di sini. Nah, ingat teman-teman, di sini ada perkalian, ada pengurangan ini. Ada pengurangan ini. Nah, kan itu. Berarti tanda di sini harus berubah nih. Anggap saja ya, misalnya ini kan min ya. Kalau min ketemu positif 4A berarti jadi apa nih ya? Jadi dia jadi minus 4A nanti itu. Kemudian karena yang satu lagi yang ini min ketemu dengan min 2B, berarti dia itu sudahlah minus dikurang lagi gitu ya. Dikurang minus gitu. Jadi positif dia, min ketemu minus positif. Jadi minus 2B, positif 2B jadi yang ini. Jadi kalau dia itu tanda dalam kurung pengurangannya itu adalah pengurangan dalam kurung itu pengurangan, maka dia kalau dibuka kurungnya harus berubah tanda gitu. Positif jadi negatif, negatif jadi positif. Kita lihat bentuknya ya, seperti ini. Nah, kalau mau dibuka, nah seperti ini nih. 5A. 5A tetap turun di sini. Min 15B turun. Ini min dikurang dengan 4A, maka 4A jadi minus. Dikurang dengan minus 2B, maka jadi positif ya. Nih. Min 2B-nya jadi positif 2B. Gitu. Sehingga bisa disatukan ini suku sejenisnya 5A dengan min 4A, min 15B dengan positif 2B. Sehingga ini 5A dikurang 4A itu A, dan min 15B ditambah B adalah berapa ini? Ada yang tahu? Min 15B ditambah 2B? Min 13B. Oke, min 13. Kita lihat di sini. Nah, akhirnya hasilnya adalah A dikurang minus 13B. Nah, coba lagi sendiri nih. Untuk soal silakan waktunya 3 menit. Ya. Silakan dicoba waktunya 3 menit. Boleh nanti dikirim lagi ke Pak Sadri. Ya. Ya, oke, 3 menit ya.
Oke, itu sudah dikirim oleh Malika ya. Sepertinya ini hasilnya itu angkanya angka cantik gitu ya. Jadi dia agak sama gitu angkanya gitu. Koefisiennya. Keisha sudah mengirimkan, Anissa juga sudah mengirimkan, Anissa Naira, terima kasih. Nadia Dina juga sudah mengirimkan. Wah, ada yang bervariasi ya jawabannya. Kita lihat mana yang benarnya nih. Nanti kita bahas ya. Ada Anissa Safira gitu. Sudah. Oke. Nah, 1 menit lagi ya. Apa sih? Ew. Oke, waktunya sudah habis. Terima kasih teman-teman yang sudah mengirimkan. Kita bahas ya. Nah, di sini ada sepertinya angkanya cantik ya. Tapi nggak tahu nih angkanya berapa hasilnya nih. Kita lihat dulu 3 kali 3A berapa? 9? 9A. 9A. 3 dikali min 3B? Min 9B. Oke, ini 3 dikali 3A, 9A. Kemudian 3 dikali min 3B, minus. 9B. Kemudian dikurung ya di sini ya, dikurung ini. Dikurangnya, kurangin ikut dulu. Ini dalam kurung ini 2 dikali min 2A min A. Min 2A. Min 2A. 2 dikali B. Positif 2B ya. Oh iya Pak. Karena dia kurangnya ini kita taruh di sini dulu nih, yang ini nih. Ya. Kita lihat. Oke, ini dia min 9A dikurang B dikurang dengan min 2A ditambah 2B gitu. Sehingga kita bisa turunkan, kita buka. Nah, ini hati-hati teman-teman yang akan ada pengurangan. Kalau pengurangan berarti yang dalam ini negatif jadi positif. Yang positif jadi negatif ya, kebalikannya. Sehingga hasilnya itu adalah 9A dikurang 9B positif 2A negatif, karena ini positif jadi negatif 2B. Nah, 9A temannya 9A 2A, kemudian min 9B temannya adalah min 2B, sehingga hasilnya itu adalah 11A dikurang dengan 11B. Ya. Jadi ada yang mengirimkan Nadia. Nadia katanya 7A tambah 7B. Mungkin Nadia keliru ditanda kali ya. Jadi 9A dikurang 2A jadinya kali ya mungkin itu. Nah, makanya hati-hati di sana. Ada juga yang mengirimkan B tambah 4AB. Wah, bukan dikali ya. Jadi misalnya teman-teman, kalau ada 2A ditambah dengan 3B, ini jangan 5AB gitu ya. Ini nggak boleh ditambahkan seperti ini. Karena dia nggak sejenis ya. Tidak. Nah, ini seperti ini tidak dibenarkan. Nah, tapi kalau misalnya 2A dikali dengan
3B, nah ini boleh. 2 dikali 3-nya 6. A dikali B ya AB gitu. Boleh jadi 6AB gitu. Kalau yang tadi itu yang penjumlahan 2A ditambah dengan 3B itu tetap menjadi 2A ditambah 3B karena dia tidak bisa dijumlahkan karena dia harus sejenis. Jadi untuk perkalian itu tidak melihat sejenis atau tidak sejenis. Pokoknya dia bisa dikali. Tapi kalau dia penjumlahan harus yang sejenis. Ya. Paham tuh? Baik. Kita lanjutkan. Oh, sudah ya? Nah, baik. Teman-teman, alhamdulillah materinya sudah habis. Jadi untuk tugasnya nanti akan Bapak kirim siang ini ya insya Allah. Bapak belum melapikan itu tugas. Untuk 12 masih ada tugas ya, tugas 12. Karena tugas ini sekaligus untuk latihan teman-teman. Untuk persiapan ujian. Jadi jangan takut ya. Tugasnya tidak akan memberatkan teman-teman. Ya, materi yang kita bahas hari ini menjadi baik, kalau begitu, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pertemuan hari ini. Kalau masih ada pertanyaan, boleh nanti japri ke Bapak. Untuk kisi-kisi dan tugas nanti akan menyusul dikirimkan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jangan keluar dulu ya. Bapak ingin cek dulu. Waduh, udah keluar nih. Belum ya? Belum keluar ya? Bapak mau cek dulu kehadirannya ini. Oke. B1. B2. Oke, sip. 38 orang ya. Harusnya kita ada 41, ada 3 orang yang belum hadir ya. Nanti Bapak cek deh siapa yang hadir. Baik, alhamdulillah sudah Bapak screenshot ya. Jadi nanti Bapak akan lihat. Silakan, sudah boleh meninggalkan ruangan Zoom-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.